Halo, perkenalkan nama saya Yuliastika Hasyan dari program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya mengenai penelitian audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 yang diadakan di Balai Besar Perikanan dan Budidaya Laut Provinsi Lampung. Berikut penjelasannya. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan atau menyampaikan hasil penelitian yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COVID-5. Penelitian ini merupakan hasil dari audit yang dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Provinsi Lampung. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai latar belakang atau yang mendasari dilakukannya audit pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Yang pertama, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung merupakan salah satu balai milik pemerintah yang telah menerapkan teknologi informasi, di mana dalam hal ini adalah menggunakan aplikasi ISKP atau Elektronik Sasaran Kinerja Pegawai. Yang kedua, dalam tata kelola teknologi informasi, ada sebuah kerangka kerja yang disebut COVID untuk mengukur kematangan pemanfaatan IT di sebuah organisasi. Dan latar belakang selanjutnya adalah dengan dilakukannya audit tata kelola keamanan informasi menggunakan framework COVID-5 akan memberikan informasi kepada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mengenai hasil analisis yang akan digunakan untuk melakukan peningkatan terhadap sistem ISKP. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mengenai ISKP ini. Fenomena yang pertama adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung telah menerapkan teknologi informasi dalam bidang sasaran kinerja pegawai dengan menerapkan sistem ISKP. Fenomena yang kedua, tata kelola keamanan informasi pada aplikasi ini belum dilakukan dengan maksimal. Yang ketiga, dirasakan perlu untuk melakukan antisipasi terjadinya kendala akibat dari sumber daya manusia yang kurang memahami aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah fenomena sering terjadinya kehilangan data ISKP dan belum ada solusi yang bisa ditemukan terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai variabel penelitian. Pada penelitian ini, digunakan dua jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Yang kedua, ada variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari satu, tingkat kematangan saat ini, dan yang kedua adalah tingkat kematangan yang diharapkan. Pada variabel terikat, variabel pertama yang digunakan adalah analisis kesenjangan atau gap, dan yang kedua adalah 10 proses COVID-5 yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas 10 proses COVID-5 yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah EDM03 untuk memastikan optimasi risiko. Yang kedua adalah APO12 yaitu untuk mengelola risiko. Yang ketiga adalah APO13 untuk mengelola keamanan. Selanjutnya ada BAI06 untuk mengelola perubahan, DSS01 untuk mengelola operasi, DSS02 untuk mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS03 untuk mengelola masalah, DSS05 untuk mengelola layanan keamanan, MEA01 untuk memantau,
melakukan evaluasi dan menilai kinerja. Dan selanjutnya MEA 02 yaitu untuk memantau, melakukan evaluasi, dan menilai sistem dari kendali internal. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Pada penelitian ini, langkah pertama yang dimulai adalah identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi atau menemukan masalah-masalah yang terjadi. Yang kedua adalah pengumpulan data. Ya. Selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu menemukan data-data yang mengenai tingkat kematangan saat ini, tingkat kematangan yang diharapkan. Selanjutnya adalah analisis data. Angka-angka atau informasi yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan dihitung menggunakan sistem scoring yang akan menghasilkan nilai dari tingkat kematangan saat ini, tingkat kematangan yang diharapkan, dan kemudian nilai dari gap, yaitu selisih antara tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan. Langkah yang selanjutnya yang dilakukan adalah pengumpulan bukti. Selanjutnya adalah identifikasi domain COBIT, yaitu menentukan 10 proses COBIT 5 tadi yang mana yang sesuai digunakan atau yang diteliti di penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Landasan teori pada penelitian ini, yang pertama, definisi audit, di mana audit merupakan proses sistematis dan objektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi guna memberikan asersi atau pernyataan. Teori selanjutnya adalah tata kelola teknologi informasi, di mana tata kelola teknologi informasi merupakan bagian dari tata kelola bisnis yang memastikan bahwa teknologi informasi organisasi bisa mendukung dan menyampaikan tujuan strategis yang telah ditentukan oleh organisasi. Selanjutnya mengenai COBIT 5, yaitu merupakan sistem yang menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset informasi perusahaan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah teori mengenai maturity level atau tingkat kematangan yang digunakan untuk mengontrol kematangan proses-proses teknologi informasi menggunakan framework COBIT dengan informasi menggunakan metode penilaian atau scoring dengan skala 1-4. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, metode studi kasus yang dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang ditandai dengan menentukan variabel, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data. Metode selanjutnya adalah metode deskriptif, yaitu terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan sistem operator yang didasarkan pada instrumen penelitian dan menggunakan kuesioner, survei, dan observasi pada implementasi teknologi informasi. Selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian pada penelitian ini. Penelitian hasil yang pertama yang ditemukan atau secara keseluruhan adalah dari ke-10 proses COBIT 5 belum ada satupun yang sesuai dengan target, yaitu dengan skor 4. Masalah pada proses IDM 03, organisasi belum secara rutin melakukan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Untuk proses APO 12,
Tidak ada perkiraan frekuensi kerugian yang berkaitan dengan resiko dan pelaporan secara khusus ke bagian-bagian yang mengalami dampak dari permasalahan. Untuk proses BAI06, yaitu organisasi tidak melakukan pelaporan secara rinci terhadap permasalahan dan perubahan yang ada. Pada APO13, user ISKP saat ini dipegang oleh 2 orang, di mana permasalahan muncul ketika 2 user tersebut akunnya dimiliki oleh semua pegawai sehingga keamanan data ISKP terancam. Selanjutnya, untuk BAI06, organisasi tidak melakukan pelaporan secara rinci terhadap permasalahan dan perubahan yang ada. Pada proses DSS01, belum adanya atau kurang perlindungan terhadap bencana alam maupun buatan manusia, sehingga aplikasi atau sistem ISKP ini rentan rusak atau mungkin terganggu kinerjanya. Untuk DSS02, tidak melakukan pemeriksaan dengan pengguna untuk mengetahui apakah layanan telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan permasalahan. DSS03, masalah yang dihadapi adalah belum memantau dampak berkelanjutan dari masalah dan kesalahan yang dikenal pada layanan. Pada DSS05, belum melakukan filter seperti email dan download untuk melindungi informasi yang tidak diminta. Pada proses MAA01, masalah yang terjadi adalah tidak melakukan pelacakan terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga ketika masalah terulang lagi, perlu melakukan prosedur baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan terakhir, pada proses MEA02, belum pernah melakukan audit baik itu secara internal maupun secara eksternal mengenai aplikasi. Pada penelitian ini juga diberikan saran kepada bagi organisasi, yaitu diharapkan organisasi mampu untuk kedepannya mempersiapkan SDM yang memadai, melakukan pelatihan atau kursus mencakup bidang-bidang yang menggunakan teknologi informasi, dan memberikan pelatihan dalam pengelolaan risiko, supaya penggunaan aplikasi ISKP ini bisa berjalan lebih maksimal. Saran kedua adalah melakukan penambahan bandwidth dan melakukan solusi yang direkomendasikan oleh aplikasi Nessus Scanner, di mana Nessus Scanner merupakan aplikasi yang bisa mendeteksi kekurangan atau kelemahan pada suatu sistem informasi dan akan memberikan saran-saran bagaimana untuk mengantisipasi kelemahan tersebut. Dan saran yang terakhir yaitu untuk penelitian selanjutnya, supaya pada penelitian selanjutnya ketika organisasi ini telah menerapkan saran dari penelitian saat ini, untuk dilakukan kembali pengauditan mengenai kondisi atau kinerja aplikasi ISKP, supaya bisa melakukan audit dengan alat ukur yang lebih spesifik dan mendalam untuk mengetahui tingkat keamanan pada aplikasi ISKP. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan pada video ini. Terima kasih.